Sebelum mempelajari modul 1.1, saya memiliki kepercayaan bahwa murid yang pintar adalah murid yang nilai ulangannya bagus. Dan agar murid pintar, murid harus mendengarkan apa yang disampaikan guru. Pada pembelajaran di kelas, biasanya saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning yang kegiatannya dilakukan oleh semua siswa. Saya mengamati selama proses berlangsung tidak semua siswa aktif baik dalam diskusi kelompok maupun dalam presentasi dan tanya jawab. Sehingga hanya sebagian siswa saja yang aktif, dan siswa lainnya menunjukkan sikap pasif. Saya tidak pernah mengidentifikasi minat dan bakat anak sebelum kelas dimulai karena saya berasumsi bahwa bakat dan minat biasanya diasah dan disalurkan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Saya beranggapan rendahnya prestasi siswa hanya dapat ditingkatkan melalui tindakan remedial, walaupun nilai remedial yang diterima lebih kecil dari sebelumnya. Namun saya dapat membantu dengan memberikan beberapa tugas kepada anak. Jika tugas yang diberikan kepada anak tidak diserahkan tepat waktu, saya akan memberikan hukuman dengan menambahkan tugas baru. Dan saya baru menyadari bahwa apa yang saya lakukan mungkin membuat siswa merasa terbebani dan mengurangi minat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Setelah saya mempelajari modul ini, saya baru memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana menurut beliau bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya. Semua anak memiliki keunikannya masing-masing. Proses pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid akan menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Saya menyadari zaman sudah berubah. Murid kita sekarang adalah generasi Z yang hidup di tengah-tengah kecanggihan teknologi. Saya menyadari, saya bukan satu-satunya sumber belajar bagi mereka. Banyak sumber belajar lain yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan minat dan bakat murid. Namun saya berupaya untuk selalu menuntun mereka sebagai fasilitator dan menempatkan murid menjadi subjek dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Saya tidak boleh hanya berfokus pada kemampuan kognitif saja, tetapi juga harus dapat mendampingi murid mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya. Dengan memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mulai merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid dan membantu murid menjadi manusia yang merdeka. Murid sebagai individu yang unik, berbeda satu dengan yang lain, berhak mendapat tuntunan yang tepat sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan menyadari bahwa masing-masing murid adalah individu yang unik dan istimewa. Mereka memiliki potensi, bakat, minat, dan karakter yang berbeda. Untuk itu saya harus mampu mengenali keunikan tersebut sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Dengan memahami makna pada slogan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, guru harus memberikan contoh yang baik. Ing Madyo Mangun Karso, guru harus memberikan semangat pada murid. Tutwuri Handayani, guru harus memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri. Sebagai guru saya berupaya untuk menjadi penuntun bagi mereka untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Pembelajaran yang saya lakukan di kelas harus berpihak pada murid dengan menempatkan mereka sebagai subjeknya. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi, serta selalu menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada setiap kegiatan pembelajaran sehingga nantinya mereka tidak hanya cakap secara intelektual tetapi juga cakap secara sosial emosional. Saya harus mampu menjadi teladan dalam penanaman nilai karakter, baik dalam bersikap maupun bertutur kata, serta selalu berupaya menebalkan kebiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam keseharian. Dengan menjadi guru yang berkarakter baik,
murid akan meniru sehingga dapat menjadi murid yang berkarakter lebih baik lagi. Saya harus menjadi guru yang lebih sabar dan ikhlas dalam mendampingi murid, dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Tidak memberikan teguran atau sanksi yang keras, namun berupaya mengamongi murid agar menumbuhkan rasa nyaman bukan rasa takut. Karena guru yang baik adalah guru yang disenangi, dihormati, dinanti-nanti kehadirannya dan disegani, bukan guru yang ditakuti. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.